Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Sudiatmoko, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari instansi pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Baik, di sini saya akan mereview pembelajaran tentang nasionalisme. Nasionalisme dalam arti luas adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara sekaligus menghormati bangsa yang lain. Nah, di Indonesia kita mengenal nasionalisme Pancasila, di mana kita cinta Indonesia terhadap bangsa dan negara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN terdapat dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Nah, prinsip nasionalisme Pancasila yang pertama adalah menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua adalah menunjukkan sikap rela berkorban. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri. Yang keempat adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara manusia dan sesama bangsa. Kemudian, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dengan beberapa hal. Yang pertama, dalam sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan menjamin kemerdekaan masyarakat untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian mengakui bahwa kekuasaan itu bukan hanya amanat dari manusia tetapi juga amanat dari Tuhan. Kemudian mengembangkan etika sosial di masyarakat. Nah, jika tercapai sila pertama ini dalam diri bangsa Indonesia dapat menjadi dasar untuk mewujudkan sila-sila yang lain. Misalnya untuk sila kedua, yaitu menjadi pendengar yang baik atas berbagai keluhan dan harapan masyarakat. Kemudian dapat menjadi komunikasi dan interaksi yang baik antar masyarakat. Nah, untuk yang sila ketiga itu sendiri dapat diwujudkan dengan membangun sesuatu yang dapat dibina dan ditumbuh kembangkan antara ASN dengan masyarakat. Ini dapat diwujudkan misalnya dengan bergotong royong, sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, untuk implementasi dari sila keempat, yaitu melalui musyawarah, diskusi, koordinasi, dan bekerja sama, baik itu antara sesama manusia ataupun manusia dengan manusia yang lain. Kemudian untuk implementasi sila kelima, yaitu berlaku adil. Nah, ASN mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai pelayan publik, yang kedua adalah pelaksana kebijakan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai pelaksana publik berarti ASN menyadari dirinya sendiri sebagai bagian dari birokrasi untuk melayani kepentingan publik. Misalnya dengan melakukan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus. Kemudian ASN yang melayani publik dapat dilakukan dengan mengacu pada standar minimal yang dapat digunakan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Kemudian ASN dapat berintegritas tinggi, yang artinya dapat mempertahankan prinsip yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Kemudian yang kedua, ASN sebagai pelayan publik berarti kita sebagai ASN adalah sebagai pelayan publik. Kita sebagai ASN yang profesional dapat mengaktualisasikan semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini dapat dilakukan misalnya dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian ASN tidak terlibat dalam partai politik. Kemudian mengayomi kelompok minoritas dan tidak membuat kebijakan yang bersifat diskriminatif. Kemudian dapat menjadi tokoh dan panutan bagi masyarakat. Mungkin sekian review tentang nasionalisme dari saya. Kritik dan saran dan yang membangun dapat berguna sekali untuk saya ke depannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.